Halo semuanya, di kali ini saya mau berbagi sedikit soal lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan bilangan cacah. Nah, jadi sebelumnya saya sudah sempat sampaikan apa sih bilangan cacah itu, bilangan hitungan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mendasar, operasi paling mendasar yang dipelajari bahkan sejak kelas 1, kelas 2 SD. Nah, penjumlahan bilangan cacah. Misalnya apa? Misalnya 4 ditambah 5 seperti ini. Jadi ya kita tahu dengan mudah bahwa ini adalah 9. Namun karena poin dari apa yang saya coba bagikan adalah bukan hanya sekedar jawabannya itu, tetapi bagaimana kita mencoba memahami atau membuat ini jadi masuk akal. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah adalah karena ini adalah untuk kelas kecil di SD, kita harus ini wajib ya. Saya akan bilang ini wajib lah. Kita harus pakai visualisasi atau kita pakai benda nyata. Jadi bisa misalnya kita pakai pensil atau pakai seperti ini, seperti spidol. Nah, kita punya misalnya 4 spidol ditambah 5 spidol lain, berapa banyak hasilnya. Atau kalau tidak bisa pakai benda nyata, kita pakai visualisasi dalam bentuk gambar. Misalnya yang akan saya contohkan sekarang. Misalnya seperti ini, saya punya 1, 2, 3, 4 permen atau kue atau apapun itu, ditambah, atau saya akan tambahkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu anak bisa hitung total ada berapa banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ditambahkan artinya adalah, jadi semua sekarang milik saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu bisa dihitung. Nah, ide ini kemudian berlanjut ke yang kita tahu kemudian bilangannya semakin lama semakin besar. Misalkan saya contohkan dulu, idenya mulai dari angka-angka yang kecil, agar kita bisa paham visualisasi semacam apa atau pemahaman semacam apa yang sebetulnya perlu kita miliki. Nah, contohnya misalnya 8 ditambah 5. Nah, walaupun nampaknya mirip, tapi sebetulnya kedua soal ini mempunyai tingkat kesulitan agak sedikit berbeda. Nah, 8 ditambah 5, kalau kita lakukan dengan cara pertama, yaitu penjumlahan bersusun, 8 tambah 5 seperti ini, ide yang kemudian nantinya kita bawa ke angka yang lebih besar, kita gunakan 8 tambah 5 berapa? 3, 1, lalu taruh di sini. Jadi ada sistem simpan yang kita kenal. Sehingga misalnya contohnya, satunya kecil. Jadi misalnya contoh lain, misalnya 16 ditambah 15 ditambah, jadi 6 tambah 5, kita tahu 6 tambah 5 itu 11, dia tulis 1, simpan 1, lalu 1 tambah 1, 2 tambah 1 lagi sehingga 3. Nah, ini contoh yang bersusun. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak gunakan penjumlahan bersusun? Nah, kembali lagi kita gunakan visualisasi. Berarti dalam contoh ini ya, ini misalnya saya gunakan ini sebagai contoh lain lah. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di posisi ini bagian yang saya perlu tekankan, yang saya ingin bagikan, ketika kita menghitung penjumlahan seperti ini, ingat bahwa ide dari topiknya adalah soal penjumlahan. Jadi bukan soal kita menambahkan. Nah, itu dua hal yang agak sedikit berbeda dari sisi bahasa. Jadi, adding dan sum. Jadi bahwa ide penjumlahan atau konsep penambahan penjumlahan itu sebenarnya kita bicara soal berapa banyak yang kita punyai pada akhirnya. Nah, adding atau addition atau penambahan itu adalah caranya. Jadi kalau kita lakukan adalah kita melakukan caranya, metodenya adalah kita tambahkan si 5 kue yang kita punya ini ke yang pertama. Jadi kalau secara gambar sebenarnya jadinya ini seolah-olah saya gunakan warna lain. Misalnya ini saya coret. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adding. Kita menambahkan. Jadi sehingga ini sudah tidak ada lagi karena kan saya sudah tambahkan. Nah, baru kita hitung secara total, ada 13. Ini ide yang pertama. Ide yang kedua, ketika kita punya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu kita punya benda yang lain, si kue juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di kelas 2 SD kita mulai belajar soal apa yang namanya
nilai tempat. Nah, nilai tempat ini bicara soal satuan, itu puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, disinilah kita belajar melihat bahwa itu menjadi penting ketika kita belajar tentang penjumlahan sederhana. Nah, ketika kita belajar seperti ini, kita belajar paling mudah puluhan. Kita punya sepuluhan atau kayak, jadi belajarnya bisa pakai pensil atau seperti koin atau kancing. Kita kumpulkan yang sepuluhan, berapa banyak sepuluhan atau ratusan dan seterusnya. Atau kita bisa aplikasi dari iPad misalnya. Jadi idenya adalah seperti ini. Kita punya ini ada sebanyak 8. Nah, angka atau bilangan berapa yang paling mudah untuk ditambahkan sih? Selalu sebenarnya berdasarkan pengalaman, selalu yang paling mudah itu adalah nilai tempat. 10, 20, 30. Misalnya, lebih mudah mana? 20 ditambah 19 dan dengan misalnya 21 tambah 18. Jelas, ya dulunya sama-sama mudah, tapi jelas yang lebih mudah pasti yang pertama, karena kita bicara soal puluhan. Selalu yang angkanya belakangnya 0, 20, 30, 100, 110, dan seterusnya itu selalu menjadi yang lebih mudah. Nah, karena kita punya 8 ini, nah setelah anak-anak belajar soal nilai tempat itu, dan seperti kumpulan puluhan, nah dia bisa belajar, oh ini dipindahkan saja, kita tambahkan 2 ini ke sini, sehingga dia menjadi 10. Lalu yang sisanya ini, nah ini jadi seolah-olah kita hapus, atau ya kita coret, boleh. Nah ini ada sebanyak 3, sehingga ditambah menjadi 13. Nah ide ini, sebenarnya kalau bisa ditonton juga di video saya yang lain. Ini adalah ide soal number sense. Jadi number sense itu berangkat juga dari sebenarnya secara visual, bukan hanya sekedar oh bisa digituin loh. Oh, kenapa bisa gituin ya? Oh ya, ada memang bisa dijelaskan secara aljabar atau secara angka, tapi juga bisa dijelaskan bahwa ada makna secara visual seperti ini. Nah, ini contoh lain. Nah, contoh berikutnya, misalnya ini saya gunakan angka yang lebih besar. Ini saya hapus agar muat tempatnya. Saya tulis ulang. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Ini idenya adalah kita coret, masukkan ke sini. Jadinya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, bagaimana dengan soal misalnya angkanya lebih besar lagi? Misalnya 17 ditambah 19. Misalnya seperti ini. Nah, misalkan kalau kita gambar, ya sekali lagi ya, kalau kita gambar misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat bahwa kita belajar tentang puluhan, daripada kita tulis sampai 17, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 17. Nah, yang kedua, kita punya sebanyak 19 kue, atau apapun itulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya sebanyak 19. Nah, ketika kita butuh untuk menjumlahkan atau menambahkan ini, nah bagaimana ide yang mudah? Mana yang paling mendekati ke puluhan? Jadi 17 ini lebih dekat ke, istilahnya akan menjadi penuh atau menjadi 20, itu mana yang lebih dekat? 19 atau 17? Nah, kita tahu lebih mudah 19, tinggal tambahin aja 1 di sini. Tapi ketika kita tambahkan 1, nah 1 itu muncul dari mana? Nah, kan idenya kita menjumlahkan kedua ini. Artinya kita bisa ambil si 1 ini dari 1 yang ini. Ini kita bisa coret. Sehingga, akibatnya apa? Nah, ini berubah menjadi daripada 17, 19, tapi ini berubah menjadi 16 dan 20. Sehingga kalau ditambah cukup mudah menjadi 36. Nah, ini contoh untuk angka yang sederhana dan cukup rendah. Nah, kemudian setelah ini saya akan coba lanjutkan dengan bagaimana kalau angkanya lebih besar. Misalnya bukan hanya belasan, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi berangkat dari ide yang sama sebenarnya kita gambarkan. Seperti itu. Oke?